Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Fajar. Nah, di video sebelumnya gue kan udah bilang ya, udah janji mau bahwa gue ini lagi bikin box fabrikasi. Dan gue janji untuk intip, untuk ajak teman-teman intip desainnya kayak gimana, terus sirkulasinya kayak gimana, overflow-nya kayak gimana. Nanti kita lihat ya, untuk fungsi-fungsinya dan bentuk desainnya kayak gimana. Kita lihat. Nah, ini ya, ini bentuk desainnya. Ini lebar ke sampingnya itu 40, ke belakangnya itu 30, karena tujuannya agar bisa disekat. Ini saya pakai sistem separator sekat tengah. Jadi ketika mau disekat itu jadi ukuran 20 kali 30. Nah, lalu kenapa ada 3 coakan di body box itu? Yang pertama, yang paling depan itu untuk input air ya. Yang kedua itu untuk instalasi kuras, instalasi lubang kuras. Jadi kita buka satu palep, satu keran, itu seluruh air di box itu habis. Jadi untuk sistem pengurusannya lebih mudah ya, pengoperasiannya. Ketika mau dikuras boxnya nggak perlu sipon satu persatu boxnya, cukup buka satu keran, air di box habis semua dan bersih. Nah, yang ketiga itu, yang paling belakang itu untuk instalasi overflow. Jadi kita buat nanti sistem instalasi pembuangan airnya masing-masing. Jadi per box dapat air bersih masing-masing. Enggak seperti dari box atas turun ke box bawah, turun lagi ke box bawah, turun lagi ke box bawah. Itu resikonya amoniak yang di box paling bawah tinggi karena dapat air sisaan dari atas. Yang dapat air bersih hanya box yang atas. Nah, di bagian pintu kenapa ada 2 lubang? Itu tujuannya untuk pemberian pakan ya. Jadi kita nggak perlu buka tutupnya kalau mau kasih makan. Yang kedua juga untuk kontrol. Jadi ketika kontrol nggak perlu buka tutup, karena kalau keseringan buka tutup bisa mengakibatkan biota stres. Nah, untuk teman-teman yang udah budidaya, coba diperhatikan aja. Ketika kita buka tutup, kita buka pintu, pasti kepiting itu langsung lari dan langsung siaga gitu. Kalau keseringan buka tutup, itu kan bisa mengakibatkan kepitingnya stres gitu loh. Dan untuk pintunya juga sendiri itu kuncinya kita pakai sistem slot ya, sistem slot ke samping, kanan kiri ada 2 slot. Dan untuk bukanya engselnya itu ke bawah. Jadi menurut saya ya lebih mudah gitu ketika pengoperasian seperti kuras atau segala macam, memasukkan biota atau saat panen itu lebih mudah ya dibandingkan ke samping. Dan bagian bibir depan box pun saya buat miring ya. Jadi saat mau panen itu kita bisa tarik kepitingnya pakai alat dan kita tarik ke depan karena permukaan depannya miring. Jadi tinggal ditadahin wadah aja misalnya. Jadi nggak perlu tangan masuk ke box untuk tangkap kepiting gitu loh. Jadi menurut saya itu lebih mudah gitu. Nah, ini bagian dalam boxnya. Di pojok kanan box ada pipa yang nongol, seperti pipa yang nongol itu fungsinya untuk overflow ya. Dan itu menyatu dengan body box. Saya sengaja buat permanen menyatu dengan body box. Itu tujuannya biar kokoh ya. Soalnya banyak kejadian, jangankan yang bisa dicabut ya. Tadinya saya mau bikin yang bisa dicabut. Jadi satu instalasi itu 2 fungsi. Yang pertama bisa untuk overflow, yang kedua bisa untuk sistem kuras. Tapi kalau saya pikir-pikir lagi,
pengoperasiannya sulit ketika kuras gitu. Bayangin aja kalau 10 box, 20 box sih mudah ya, kita cabut satu-satu lalu dikuras, kita pasang lagi satu-satu. Kalau ratusan bahkan ribuan gimana gitu. Belum lagi kalau ada kepitingnya. Satu-satu kita cabutin ya, keluar-keluar jari hilang semua dong. Makanya itu saya sengaja buat paten biar kokoh, biar nggak mudah dicabut kepiting. Dan akhirnya saya milih untuk dipatenkan menyatu dengan body box, dan itu pun bisa dijas ya ketika untuk ukurannya, untuk ukuran matinya itu 5 cm ya, 5 cm, dan itu bisa dijas dengan pipa 3/4. Jadi mungkin aja ada teman-teman yang mau pelihara ukuran 1 kilo, mungkin butuh ketinggian air yang lebih gitu. Jadi itu bisa dijas. Dan untuk yang tengah ini adalah lubang untuk pengurasan. Jadi di bawah, di tengah itu adalah instalasi untuk pengurasan. Saya buat lubangnya berjaring agar ketika kita ngasih makan itu makanan itu nggak masuk ke lubang instalasi yang resikonya bisa bikin mampet. Dan ketika menurut teman-teman itu ribet ya, ada 3 pipa di dalam box, ini pun bisa jadi opsi untuk overflow dengan sistem elevasi. Tapi syaratnya lantai harus benar-benar rata, kalau enggak ya yang kiri bisa airnya lebih tinggi atau lebih pendek, yang kanan pun sebaliknya gitu. Selain itu pun resiko lainnya ya, kotoran air di air asin ini mendominasi di permukaan. Jadi kalau pakai overflow sistem elevasi ini, selain lantai harus rata, kotoran yang kesedot itu hanya yang bawah. Sementara untuk air asin, karena kepiting ini kan payau, ini kotorannya lebih mendominasi di atas. Makanya saya buat sendiri-sendiri, overflow-nya sendiri, jalur lubang kurasnya sendiri. Tapi balik lagi itu opsi, bisa dipakai. Kalau menurut teman-teman ribet, bisa dipakai opsi yang ini. Jadi hanya 2 pipa di dalam box. Dan lantainya ini sendiri saya buat pas di lubang kurasnya itu, saya buat seperti seolah-olah selokan lah. Ini bagian yang tengah ini nih, ini lebih tinggi, dan yang pinggir-pinggirnya ini lebih rendah, jadi seperti sistem selokan. Jadi otomatis air akan yang di atas ini akan turun ke bawah dan turun ke instalasi kuras. Nah, ini bagian bawahnya seperti yang saya sudah tadi jelaskan. Yang pojok itu untuk sistem instalasi overflow, dan yang tengah ini untuk instalasi kuras. Jadi nanti ini ketemunya sama pipa letter T yang ada di box-box bawahnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi targetnya sih awal bulan ini udah bisa mulai proses produksi. Saat ini posisinya ya sekitar 90% lah, tinggal ngalusin moldingnya. Lalu akhir bulan target saya udah bisa trial, dan awal bulan udah bisa mulai proses produksinya. Untuk teman-teman ya, kalau ada yang berminat bisa langsung hubungi ke saya ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.